Sembiluku rindumu. Kau mengakhiri dengan tidak elegan, menyudahi semua di atas mobil, dengan deru lalu lalang kendaraan. Perpisahan tak berkualitas, ucapanmu semakin tak bermakna. Pertemuan pun terjadi tiba-tiba, usai aku pulang dari acara lintas aktivis di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Motor kupacu dengan kecepatan 60 km per jam demi bisa menemuimu di Bintaro, yang katanya kau hanya punya waktu singkat berbicara. Selain suara penjual asongan, bunyi knalpot bising yang norak tentunya membuat ucapan perpisahan itu sedikit terganggu. Tapi memang tak bisa dihindari, air mata mengucur deras dari matamu, Frida. Kau menyadari hubungan kita tak main-main. Apakah kau sadar, kita seperti suami istri, namun tak pernah mengucap janji suci di altar pernikahan, di depan penghulu, atau di depan sang holik, yang menciptakan rasa cinta sekaligus benci di antara kita. Aku segera menikah, aku telah bertunangan. Pernikahan akan terjadi, dan tak mungkin bisa dibatalkan. Ucapmu sambil menyeka air mata yang terlanjur mengucur deras, menghapus make up mahal yang kau beli dari tabunganku. Ucapanmu membuat duniaku hancur. Bak rumah yang sama-sama kita bangun lewat kredit dengan jaminan sertifikat tanah hancur sejadi-jadinya, menyisakan puing. Tak ada yang bisa dimanfaatkan kembali. Sertifikat jaminan pun sirna diamankan oleh bank. Memori kenangan kita berputar di depan mataku. Frida yang imut, bagaimana kau bisa menjadi sosok jahat, menyudahi hubungan tanpa rasa berdosa? Jika memang cinta, abaikan saja pertunangan itu. Kau kembali padaku. Tubuhku selalu menerima pelukanmu. Tanganku selalu bisa menggenggammu. Bibirku selalu bisa mencumbumu. Kau sudah tak perlu banyak alasan. Kau yang memang sudah tak ingin membangun mimpi bersamaku. Kau kejam. Lantas, apa makna dari pesanmu dalam setiap malam sebelum kau menyudahi ini semua? Kala itu, menikmati paket murah telepon, sejam hanya Rp1.000. Kita, aku dan kau Frida, tak ada orang lain, saling menceritakan rangkuman hari-hari yang dijalani. Selamat bertemu di tempat biasa, ucapmu ketika menyudahi telepon, disambung dengan kecupan yang membuat tubuh ini gemetar. Tempat seperti biasa hanyalah ungkapan, sebuah kalimat yang kita maknai sebagai pertemuan, untuk melepas rindu, bersama, tanpa orang lain. Tempat di mana kita memulai segala rasa cinta, marah, sedih, atau kecewa. Tapi di tempat biasa itu pula kita yakin awal mula memulai perjalanan, sebagai sejoli meski tak seindah Ainun dan Habibi. Teringat jelas awal mula perkenalan denganmu Frida. Kau patut berbangga. Dari sekian ribu wanita di kampus, kau, ya hanya kau Frida, adalah salah satu wanita yang kuajak berkenalan. Aneh. Kau memang tak cantik, tapi gerak tubuhmu, gesturmu, kemolekanmu, wajah imut dan kacamata besar yang kau gunakan membuat adrenalinku membuncah. Kau adalah wanita yang bisa memuaskanku. Kau adalah surga duniawiku. Aku berdiri tegap di depanmu. Aku Ari, anak hukum tata negara. Boleh nggak kenalan? Ucapku sambil menyodorkan tangan, tanda aku ingin meraih surga duniawiku. Hai, aku Tingka Frida, salam kenal. Ucapmu yang membuatku mabuk kepayang. Bagaimana tidak, kau adalah wanita pertama dalam sejarah peradabanku. Wanita pertama yang benar-benar membuatku jatuh hati, memberanikan diri berkenalan, dan menyentuh tangan lembut seorang wanita. Kau adalah kurmaku yang dicari setiap berbuka puasa. Manismu membuat tubuhku bertenaga. Kau adalah canduku.
Penerimaanmu atas diriku menjadi adiktif. Seperti candu pula, tanpamu aku kehilangan tenaga. Tak ada gairah untuk merengkuh mimpi lainnya. Tapi, apapun itu, candu memang bukan hal yang baik. Teringat kembali bagaimana kau menyemangatiku ketika mengadvokasi warga kaum miskin kota yang tengah tergusur oleh pihak pengembang dan pemerintah. Kau Frida canduku, memberikan asupan tenaga. Kehadiranmu menjadi penambah daya, selain vitamin C dan makanan yang kau berikan. Sementara aku berjuang untuk kaum termarginalkan, kau bermain dengan keluargaku, menambah ikatan emosional, agar kelak jika kita menikah, kau menjadi menantu atau kakak ipar terbaik dalam keluarga. Kau pula yang menenangkan keluarga ketika aku menjadi buronan atas aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Berbulan-bulan kau mendampingi keluarga dan memastikan jika aku baik-baik saja. Hanya pergi sebentar, menghindari serbuan polisi. Kamu fokus berjuang, temani warga yang kesusahan. Aku di sini, menemani keluarga dan mengawal tugas kuliahmu. Ujar kau Frida dengan mata berbinar-binar. Kau rela melupakan rasa rindu dan pelukanku demi aku berjuang bersama kaum miskin kota. Ah Frida, sadarkah kau, itu kenangan yang begitu indah, bahkan melebihi kisah romantis Romeo dan Juliet. Kisah bodoh yang melegenda hanya karena menutup usia dengan meminum sianida. Hubungan kita memang tak selalu baik-baik saja. Ingat kau Frida, saat kita bertengkar hebat, yang menjadi perbincangan junior dan teman kampus. Pertengkaran yang terjadi karena persoalan sepele, terjadi di lapangan depan kantin tengah kampus kita. Kita berdua duduk di bibir lapangan. Kamu sudah janji mau jalan-jalan bersamaku ke Ancol, nikmati pantai dan senja, menghirup udara segar, bermain pasir, lari-lari kecil menghindari air laut Ancol yang sudah kotor dan menghijau, ucapmu. Kalaupun kamu sibuk, kabari, jangan diam. Kamu harus ingat, bukan hanya kamu yang mempunyai aktivitas, kuliah, teman, dan keluarga. Satu hari dalam sebulan, ku minta waktumu kenapa begini? Tegurmu Frida, yang tahu akhir pekan ini ku sibuk mengisi seminar, lalu rapat organisasi mengurus perkembangan korban penggusuran. Marahlah kamu sepuasnya. Selain cinta, aku ingin menghabiskan waktu dengan kegiatan bermanfaat, mengurus para korban yang menjadi modal sosialku di kemudian hari. Jawabku dengan lembut sambil memegang lenganmu. Selain cinta, kau tak sadar kapan kau terakhir kali bersamaku memadu kasih, menikmati cinta. Ingat kapan terakhir kali kita ke pasar malam, membeli gulali atau permen kapas. Aku sih lupa kapan terakhir deg-degan menikmati biang lala, atau takut saat memasuki tong setan, atau mual saat bermain ombak banyu. Keluhmu Frida sambil menopang dagu. Tangisanmu, air matamu menjadi perbincangan junior dan teman kampus. Aku yang kerap dihormati dan dikagumi mendadak menjadi perbincangan, karena membuat wanita seimutmu bersedih. Bang Ari dan Kak Frida bertengkar, tumben. Pasangan romantis itu baru kali ini berselisih, bisik seorang junior yang sedang bermain basket. Minggu depannya, giliranku mengajakmu bermain ke Setu Babakan, menikmati bebek-bebekan, mengayuh bebek untuk mengelilingi danau. Itu dalam benakku. Kamu menolak dengan segala alasan yang kerap kugunakan. Aku ada seminar, menjadi ketua panitia dan harus keliling Jakarta untuk memberikan undangan kepada narasumber. Ucapmu di atas motor Supra merah. Pergi dengan siapa? Kataku penasaran. Teman kelas, Firman, yang juga wakil panitia. Katamu singkat. Siapa yang bawa motor? Tanyaku lagi. Haji Bolot. Ya Firman.
Kamu lupa aku hanya berani naik motor Bintaro kampus, ucapmu Frida dengan nada marah. Alasan organisasi kampus yang kerap kugunakan kini kau pakai, menikam seluruh ajakan dan memupuskan segala argumenku. Aku pun tak bisa mengelak, memaklumi, dan mengikhlaskan. Perjumpaan kita mungkin akan kembali diundur, seminggu, 2 minggu, atau sebulan kemudian. Aneh, belum berpenghasilan, kita sesibuk itu saat kuliah. Lupakan kesedihan, sekelebat memori yang hadir ingin kugunakan sebaik-baiknya. Tak banyak perjalanan yang kita lewati. Sebagai anak tunggal, kau memang sulit diajak bepergian keluar kota, apalagi berhari-hari. Tapi, momen perjalanan kita ke puncak menjadi salah satu halaman indah dalam buku perjalanan cinta kita. Dengan motor Supra kesayanganmu, kau memeluk erat diriku sepanjang perjalanan. Mungkin kau lupa, usia motor tersebut sama dengan usia perjalanan kita, 2 tahun 9 bulan. Kemudian, jaketmu yang tebal tak cukup menghalau angin dan dinginnya puncak. Warung kecil di pinggir kebun teh menjadi saksi kita. Berbincang hingga pagi hari. Bandrek dan kopi hitam menghangatkan suasana. Tapi itu belum cukup. Nekat, ku ajak kau ke villa untuk beristirahat. Hingga kemudian memadu kasih, mengucap cinta, berikrar, kita adalah sejoli, jangan main-main dengan hubungan ini. Dengan uang seadanya, kita menikmati momen bersama. Makan tak bermewahan. Saat itu, gorengan hangat, mie instan rasa soto, kemudian bubur kacang ijo dan roti bakar, akrab di perut kita. Ya, sesekali kita menikmati satu porsi sate, meski berdua, agar terlihat romantis dan menyisihkan uang untuk ongkos pulang. Kemudian menikmati tempat wisata murah, berjalan di hamparan kebun teh, berlari di kebun karet, dan kembali menikmati danau di kompleks Gunung Mas Puncak. Seingatku, yang mahal waktu kita berdua, tak ada agenda lain selain meneguhkan cinta. Mungkin dengan villa yang kita sewa, bukan hotel berbintang atau bungalow berdinding kayu. Uang Rp50.000 kupastikan bisa membuatmu pulang malam itu. Benar saja, Rp30.000 kita gunakan untuk membeli bensin pulang, dan Rp20.000 membeli kelapa hijau di tengah jalan pulang, sebagai asupan tenaga tentunya, untuk bisa membawamu bertemu dengan keluarga. Biarlah caraku pulang usai memasukkan motormu ke dalam rumah menjadi persoalanku saja. Ada omprengan yang bisa kugunakan. Niatnya sih minta jemput teman. Sayang, paket murah telepon telah habis. SMS juga tak bisa. Kala itu membutuhkan pulsa, tak seperti pesan instan zaman sekarang. Wahai Frida, tak terangkum banyaknya kisah indah yang terjalin selama 2 tahun 9 bulan. Meski itu waktu yang singkat, namun pertemuan kita yang hanya terjadi sesekali selalu kita habiskan dengan cara berkualitas. Setidaknya itu yang ada di dalam pikiranku, entah apa yang ada di benakmu. Begitu perhatiannya dirimu ketika ku sulit. Ingat betul bagaimana kau meminjamkan laptop kompakmu untuk mengerjakan tugas hukum tata negara. Bahkan kau rela menemaniku di sebuah kafe agar terlihat seperti mahasiswa kekinian. Hanya memesan kopi, bisa gratis wifi, dan mengerjakan tugas berjam-jam. Kau menemaniku saat ku rapuh. Kau memberanikan diri memboncengiku untuk pulang ke rumah. Kau rela memacu sepeda motor agar ku yang tengah demam bisa pulang dan pergi ke rumah sakit. Biarkan saja aku diantar teman, kamu langsung saja pulang ke rumah, pintaku. Memaksa agar kau tak usah mengantarkanku pulang. Gak sempat. Udah gak usah banyak komplain. Jangan anggap aku gak berani bawa motor jauh-jauh ya. Ini sedang gawat, aku harus berani. Ucapmu meyakinkanku. Keberanianmu memang patut diacungi jempol.
anak manja nan manis bisa membawa motor selama 2 jam di antara truk dan mobil kontainer. Keberanianmu tak sia-sia. Terlambat sedikit, aku yang dinyatakan demam berdarah bisa fatal jika tak langsung dibawa ke ruang ICU. Dengan samar-samar, aku melihat kau berdiri bersama keluarga mengantarkanku ke ruang gawat darurat. Setiap hari kau menemaniku di rumah sakit, pulang pergi Bintaro Bekasi untuk bisa menemuiku, memastikan kondisiku atau membawa bekal untuk asupan gizi. "Kamu sendiri kesini?" tanyaku. "Bersama Firman, dia ada di luar," ucapmu. "Oh, kirain sendiri," jawabku. "Kemarin kan sendiri karena terpaksa dan darurat. Kalau dipikir-pikir, seram juga jalan kesini sendirian." "Aku takut," jawabmu dengan mimik muka imut dan polos. Itu wajah yang selalu kurindukan. Sederet kenangan manis dan pahit itu, aku kira bekal yang cukup untuk membuat kita sama-sama yakin mengarungi hidup bersama. Kenangan itu seperti bongkahan emas yang masih diselubungi pasir, tanah, dan batu. Jika kelak disuling, menjadi modal bernilai untuk kehidupan. Sayang, wajah polosmu bukan karakter asli yang ku kenal. Wajah polos itu murni keberuntungan yang kau dapat dari kemurahan Tuhan. Jadi, setelah tunangan, kapan kau menikah dengan Firman? Ucapku sambil terisak tangis di dalam mobil. Tak lagi memperdulikan knalpot kendaraan dan pedagang asongan. Bahkan suara sember pengamen yang pede menyanyikan lagu Dewa 19 dengan gitar fales. Selama ini, di antara kesibukan kita, kau mencari pembenaran, kemudian menikmati momen bersama dirinya. Keren sekali caramu, ucapku marah, tak percaya pengkhianatan ini terjadi. Selamat Frida. Pertemuan terakhir kita di dalam mobil mungkin tempat terbaik. Aku menyempatkan menangis di pundakmu, di saat calon suamimu menyiapkan kebutuhan dekorasi, catering, souvenir pernikahan. Kecupan bibirmu bisa kurasakan sebelum kau menjadi milik orang lain. Satu hal yang aku yakini, kau memang candu. Tapi, di balik sakitku dan sembiluku, ada rasa rindumu yang tak pernah puas kau lampiaskan. Camkan, Frida.